Sudah ada 2 pertanyaan. Ini satu pertanyaan dulu mungkin dicicil ya Ustadz ya, dari sahabat Lastri di Kemiri. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, jika saya sudah melakukan sholat fardu, kemudian saya ingin mendirikan sholat sunnah, maka apakah disunahkan untuk merubah tempat sholat sunnah? Mohon pencerahannya. Silakan langsung saja Ustadz. Terima kasih Mbak. Dari Lastri di Kemiri. Mbak Lastri. Pertanyaan yang sangat bagus, yang sering kita melihat, tapi kadang kita tidak tahu. Mau tanya juga malu. Iya. Jadi apa yang pernah saya temukan, tentunya saya baca, mungkin saya diskusikan. Jadi sholat fardu dengan sholat sunnah ba'diyah maupun sholat sunat qobliyah dengan fardu itu baiknya ada pergeseran tempat. Maksudnya agar tempat itu menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa tempat itu adalah tempat kita sholat. Ada yang berpendapat begitu, dan itu hampir sama dengan hukum melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di mana pada bulan Sya'ban terakhir atau yang disebut hari-hari sanksi, Yaumussak, gitu. Dan siapa sudah masuk Ramadan apa belum, ini sebaiknya kita tidak berpuasa, sehingga betul-betul terjadi nampak perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tadi. Ini harus ada bedanya. Maka ada yang mengatakan bahwa tidak boleh berpuasa kecuali orang yang memang sudah biasa berpuasa. Itu ada pengecualian. Nah, demikian juga diterapkan pada sholat sunat ba'diyah yang fardu dengan yang sunnah. Beda tempatnya. Puasa bulan Ramadan fardu, tapi puasa bulan Sya'ban sunnah. Harus ada bedanya, ada pergeseran, nggak gandeng. Nah, bisa dipahami kira-kira Mbak Nada? Nah, inilah jadi kita supaya paham. Sehingga ulama mengatakan, jadi guru saya, jadikan saksi bagi bukti bahwa bekas sholat fardu dengan bekas sholat sunnah itu berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai amal soleh. Ya, amin. Demikian. Tapi kalau bergesernya Ustadz, ini apakah boleh bergeser ke kanan atau ke kiri, atau mungkin mundur ke belakang, itu terserah Ustadz ya? Dari apa yang saya terima, itu tidak ada ketentuan. Nah, kalau harus ke belakang, bagi mereka yang kebetulan di baris paling belakang tembok, nanti belakangnya kemana? Iya, nggak bisa ya Ustadz ya, bener. Kalau harus ke kanan, bagi mereka yang kanannya itu tembok. Mau kemana? Ya, bener. Begitu juga harus ke kiri. Begitu juga kalau harus ke depan. Kalau dia berada paling depan, lalu kemana nih harus ke depan? Nah, disitulah. Nanti menyesuaikan saja Ustadz ya. Itu yang penting ada pergeseran, baik itu ke belakang, ke kanan, ke kiri, mungkin ke depan. Ya tinggal situasi lah yang mana yang lebih fleksibel kalau menurut saya. Adapun perasaannya lebih mantap kalau ke belakang, ya monggo ke belakang. Kalau lebih lambat ke kanan, ya monggo ke kanan. Lebih mantap ke kiri, ya monggo ke kiri. Lebih mantap ke depan, ya monggo ke depan. Tapi jangan kita saklek. Kalau kita harus ke kanan, tadi saya katakan, kalau kita kanan kita sudah tembok, mau apa? Apa kita lalu
pindah tempat. Tembok. Pindah tempat jadinya ya. Iya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan ada dari sahabat Dea di Barat Kota mau bertanya, Ustadz, apakah disyaratkan 2 rakaat wudhu dilaksanakan langsung selesai wudhu? Maksudnya adalah kalau seseorang berwudhu kemudian sholat zuhur dan ingin sholat 2 rakaat rawatib dan menggabungkan niat 2 rakaat wudhu dengan sunat rawatib tadi, apakah hal ini sah? Ataukah 2 rakaat wudhu tidak sah kecuali setelah wudhu langsung, maksudnya sebelum sholat duhur? Dari sahabat dia di Barat Kota. Monggo silakan Ustadz, ini panjang tapi mungkin intinya adalah menggabungkan antara sholat duhur, sholat rakaat rawatib dengan juga sholat rakaat wudhu. Monggo silakan Ustadz, 2 rakaat wudhu. Terima kasih dari Dea. Pertanyaan yang cukup rumit, kritis ya. Kalau sudah menyangkut bicara hukum itu kita perlu hati-hati agar saya juga tidak berdosa. Begitu juga pendengar dan pemirsa itu juga tidak salah. Maka di sini perlu hati-hati. Berbicara masalah sholat sesudah wudhu, itu namanya sholat syukril wudhu. Syukur kita sudah bisa berwudhu. Kapan itu dilaksanakan? Disunahkan setiap selesai wudhu. Nah, ini sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa, semacam sholat duha, tahajud, ini biasa. Jadi tidak termasuk muakkad. Begitu juga kalau kita masuk masjid, itu kita juga disunatkan sholat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Itu juga 2 rakaat. Begitu juga kalau kita ini akan melaksanakan sholat duhur, disunahkan kita ini sholat sunat qobliyata duhur 4 rakaat 2 kali salam. Itu sunat. Ingat, sholat sunat itu afdalu antak malafi hukmihi. Hukumnya lebih baik dilaksanakan. Bukan fardu, bukan harus, tapi hanya lebih baik. Nah, yang lebih baik untuk qobliyata duhur ini adalah baik yang kebaikannya itu sudah mendekati hukum wajib, tapi di atas sunnah. Ini urut-urutannya begini. Maka kalau kita akan mendapatkan keutamaan, ya lakukan satu persatu. Adapun kita ini sedang melaksanakan syukril wudhu, kemudian tanpa pengetahuan kita sudah dikomati lalu sholat duhur berdiri dijalankan, sehingga kita tidak sempat tahiyatul masjid, tidak sempat qobliyata duhur, kok dihitung oleh Allah termasuk sholat sunat. Itu semua itu urusan Allah saja. Tapi bukan kita mencari biar nanti kita dihitung, tidak perlu. Jadi di mana kita niat kita ini yang jelas, bab inamal a'malu biniat. Sahnya amal itu dengan niat. Maka kita ini ya berupaya, kalau mau datang sholat berjamaah ya jauh-jauh sebelum waktu
dimulai sholat berjamaah. Jangan menunggu qomat. Nanti kalau sudah qomat, saya Dandapan. ini walaupun saya walaupun nggak sholat sudah dihitung karena saya berjamaah. Nah ini pendapat-pendapat yang perlu mendapatkan pencerahan. Aku tidak akan mengatakan salah lah, tidak terlalu ekstrim. Dan yang namanya salah itu, orang salah itu disalahkan kadang nggak terima ya. Nggak mau disalahkan karena mereka punya alasan. Alasan untuk salah. Iya, karena merasa benar ya Ustadz ya. Meskipun tidak ada dalilnya atau tidak ada pembenarannya sebenarnya. Nah, disinilah yang kita perlu berhati-hati menyampaikan. Maksud saya ya agar apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengamalkan ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ini dikumpulkan di surga Allah. Amin. Jadi tidak berdebat ini atau adu argumentasi. Enggak, kita mari tetap bersama-sama mencari mana yang terbaik agar kita semua ini kan tujuannya satu. Enaknya bilang urip mulya, mati husnul khotimah, nang akhirat sesuk kumpul nang swarga. Gitu. Kan begitu. Iya. Iya. Dan terima kasih sekali Ustadz atas pencerahannya. Kadang ini mungkin orang-orang juga tidak mengetahuinya secara detail ya Ustadz ya, dan juga ya emang jarang yang mengkaji itu. Iya. Pengajian itu yang menjelaskan begini juga langka. Ya kalau menjelaskan apa itu dengan nyanyi-nyanyi itu mudah kita jumpai. Itu yang dengan lucu-lucu mudah kita jumpai dan itu yang disukai. Yeah. Dan ngaji yang semacam kita kaji ini jarang yang tertarik. Yeah. Mereka itu mudah kita jumpai itu pokoknya aku wis sholat kok. Yeah. Ketompo karo ora urusane Gusti Allah. Aku wis poso ketompo karo ora urusane Gusti Allah. Bahasa ini bener, nggak salah. Cuma dibalik itulah yang perlu kita luruskan. Jadi jangan kita yang penting aku wis sholat ketompo ora ketompo urusane Gusti Allah. Bukan begitu. Aku wis sholat, pati-pati sholat ya sing ketompo kok. Artinya apa? Perbuatan kita nggak sia-sia. Kita udah puasa, pati-pati poso ya sing ketompo. Aja ketompo sakarepmu urusane Gusti Allah. Udah, kita yang optimis dan kita berupaya maksimal. Yeah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang kecewa karena kita tidak diterima. Lalu kita mengeluh, loh saya ini sudah puasa, sudah sholat, sudah ini, kok kita masih masuk neraka? Nah niatmu yang salah. Bab innamal a'malu binniyat. Ya. Sahnya amal dengan inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesuatu yang dari niat itu akan ia peroleh. Nah, kalau niatnya itu sholat, lihatannya khusyuk, pikirannya wah calon mertuaku melihat ini. Nah, ini saya biar jadi mantunya. Membacanya keras, yang difasih-fasihkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wah, gemetar ini hatinya. Nanti membaca ayat-ayat tentang siksa, nangis. Tapi, aku dialem karo mertuaku. Enggak jadi itu. Tapi semua itu yang kita lakukan hanya lillah, hanya karena Allah. Kita merasa bisa melakukan billah. Kita itu merasa bahwa kita dapat melakukan itu oleh izinnya Allah. Fillah, kita dapat melakukan itu karena kita dijalankan oleh Allah. Jangan kita merasa hebat. Nah inilah pentingnya kita noto hati.
Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.